Yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang hadir mewakili Presiden Republik Indonesia. Kami aturkan selamat datang pada acara silaturahim nasional keempat Majelis Tafsir Al-Quran dengan tema Merajut Persaudaraan, Membangun Negeri dan Pengukuhan 155 perwakilan dan cabang baru pada hari ini, Ahad tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 September 2023. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan acara-acara berikutnya, akan kami sampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan berikutnya. Yang pertama adalah sambutan dari Majelis Ulama Indonesia. Dilanjutkan sambutan pejabat Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya disampaikan juga sambutan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian terakhir sambutan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia mewakili Presiden Republik Indonesia. Baiklah Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Majelis Ulama Indonesia yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah alladzi naj'aluhu qaidan wa imama wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man alladhina yattakhidhuna al-Qur'an manhajan qawiman wa salima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah
allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak utusan Presiden Republik Indonesia yang pada saat ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, ahlan wa sahlan. Bapak Menteri Perdagangan kita, Bapak Zulkifli Hasan, para tamu undangan, dan juga wabil khusus Ketua Umum Majelis Tafsir Al-Quran, Al-Ustaz Sahibus Semu Ustaz Khalid Saifullah atalallahu umrahu wa saddada khutah, para peserta silat nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan koordinasi sesama ormas Islam yang ada di Indonesia, di mana saat ini sudah ada 79 ormas yang berada di bawah naungan MUI. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar adalah umat Islam, tidak memiliki mufti tunggal, tapi memiliki mufti kolektif kolegial, di mana direpresentasikan oleh bagian khusus di dalam Majelis Ulama adalah Komisi Fatwa, kemudian Komisi Kajian, dibantu dengan komisi-komisi yang lain. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia sangat unik, sangat representatif, dan harus memenuhi tahapan-tahapan dan prosedur yang sudah ditentukan dalam Majelis Ulama Indonesia. Kami dari Majelis Ulama Indonesia sangat berbangga dan berbahagia ikut serta dalam pembukaan Silatnas tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dengan Silatnas ini semangat dan agenda perjuangan Majelis Tafsir Al-Quran ke depan bisa lebih dibumikan lagi di Indonesia tercinta. Indonesia harus mampu tampil sebagai the leading country of the Muslim communities in the world. Kita harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan representasi Islam yang moderat, Islam yang syarat akan perdamaian, toleransi dan kemajuan, Islam yang harus mampu menentukan arah perjuangan dunia ini. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia global bahwa dari Indonesia lah seharusnya mereka belajar tentang the real peace, sesuai dengan doa yang kita baca usai salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannah daras salam. Kita harus mampu menunjukkan bahwa negara Indonesia yang besar ini, yang syarat akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, harus menjadi suri tauladan bagi negara-negara lain di dunia. Insya Allah MTA dengan semangat kedisiplinannya yang tinggi
mampu menularkan ini ke semua organisasi yang ada di Indonesia. Saya mengenal MTA mungkin 15 tahun yang lalu. Memberikan ceramah, hadiri oleh ribuan, tapi no single person is talking. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang main. Kalaupun ada yang keluar, mereka minta izin. Subhanallah. Inilah kedisiplinan yang kita saksikan di MTA. Inilah merupakan salah satu modal besar bagi MTA untuk menjadi sebuah organisasi besar di negara ini. Saya yakin dengan kepemimpinan Ustaz Khalid Saifullah, alumni Al-Azhar, insya Allah MTA ke depan harus lebih maju, harus lebih disiplin, dan insya Allah membawa keberkahan bagi ormas-ormas yang lain. Modalnya beliau sudah sebutkan tadi, saya tidak perlu ulangi. Yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia yang banyak di dalamnya ormas Islam, tentu warnanya juga berbeda. Perbedaan itu harus kita maknai sebagai sebuah kekayaan khazanah kita dalam menyikapi masalah yang kita hadapi. Perbedaan tersebut bukan al-inhiraf, bukan penyelewengan, tapi perbedaan. Ada dua hal yang harus kita pahami dengan baik. Al-iftiraq, at-tafriqah, al-inhiraf. Kalau penyelewengan harus diamputasi, tetapi perbedaan harus dihormati. Karena apa? Karena sudah menjadi sunnatullah. Pluralitas sesuatu yang harus kita hormati, tapi pluralisme yang harus kita waspadai. Itulah fatwa MUI tahun 2011. Mudah-mudahan dengan silatnas ini, dan saat ini kita sudah masuk ke tahun politik. Ke depan ada pemilu, milih calon-calon pemimpin kita dan memilih presiden kita. Mudah-mudahan perbedaan-perbedaan tersebut harus kita jaga dengan baik, harus kita proteksi, dan kita menghormati perbedaan-perbedaan platform politik yang ada di negara ini. Tunjukkan from Indonesia, we teach the real democracy. Democracy is always viable to Islamic norms, insyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin beserta silatnas keempat Majelis Tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita ikuti sambutan pejabat Gubernur Jawa Tengah yang akan disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati Bapak Teguh Hadi Nugroho, Sarjana Hukum. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Agama. Yang kami hormati Bapak Menteri Perdagangan. Yang kami hormati
pimpinan pusat MTA, yang kami hormati Ketua MUI Pusat, yang kami hormati Pembina Dakwah Indonesia, yang kami hormati Forkompinda Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pangdam dan Kapolres Kapolda Jawa Tengah, dan Forkopinda Provinsi Kabupaten dan Kota Sesoloraya, Bupati Wali Kota Wilayah Soloraya yang kami hormati, para kiai, habaib, dan para ustadz yang kami hormati, Ibu dan Bapak peserta Silatnas yang kami hormati dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan Silatnas MTA yang sama-sama kita ikuti di lapangan Manahan Solo. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga kegiatan pada hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kebetulan pada hari ini ada acara yang bersamaan, yaitu pelantikan pejabat Bupati Wali Kota dari Kabupaten Banyumas, Temanggung, dan Kabupaten Kudus. Karena beliau harus melantik, tentunya beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan amanah yang pertama, salam hormat dari beliau, Bapak PJ Gubernur, dan yang kedua, beliau menyampaikan sambutan yang harus kami bacakan secara utuh dan lengkap. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, kami bacakan sambutan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Wali Kota, Forkopinda, dan jajaran birokrasi pemerintah daerah, Ketua Panitia Silatnas, peserta Silatnas, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Merupakan kebahagiaan bagi saya dapat bersilaturahim dan berada di tengah-tengah para jamaah majelis tafsir Quran yang tidak pernah lelah untuk terus berdakwah dan senantiasa istiqomah menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Saya berharap silaturahmi nasional dalam rangka pengukuhan perwakilan cabang baru MTA ini dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Akan semakin memperkuat kebersamaan dalam membangun tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik, beradab dan bermartabat. Kiranya pengukuhan ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan memberikan kebermanfaatan untuk majelis tafsir Al-Quran maupun masyarakat secara umumnya. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada perwakilan cabang baru MTA yang baru hari ini dikukuhkan. Semoga bisa berkhidmat untuk kemajuan bersama. Menjadi pengurus MTA bukan sekedar kebanggaan saat pengukuhan saja, tetapi lebih dari itu. Bagaimana Bapak dan Ibu dapat memberikan yang terbaik untuk kemakmuran MTA.
Curahkan ide, gagasan, tenaga, dan pikiran Bapak Ibu semua untuk menjadi pengurus. Jadikan MTA sebagai wadah menyemai moderasi keberagaman. Saya juga berharap melalui kegiatan Silatnas ini akan mendorong terwujudnya modernisasi beragama yang pada muaranya terwujud kondisi kehidupan beragama yang harmonis, saling menghormati dan saling menghargai antar berbagai pemeluk agama yang ada di Indonesia. Hal ini mutlak dan wajib hukumnya bagi seluruh warga negara Indonesia. Bapak dan Ibu, melalui silaturahmi nasional ini, mari kita tumbuh suburkan semangat kebangsaan, rawat persatuan dan kebangsaan, serta bersama-sama mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman dan keberagamaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan Silatnas. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes Nana Sujana MM ditandatangani. Demikian sambutan amanah dari Bapak PJ Gubernur telah kami sampaikan secara utuh dan lengkap. Kemudian ada yang sedikit kami garis bawahi. Saya sangat meyakini bahwa MTA ini bisa lebih besar, karena saya tahu persis, ini tadi sudah ada arahan dari pimpinan MTA nasional, jaga akhlak, dan ini sudah ditunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Buktinya, dari berbagai arahan dan sambutan sama sekali tidak ada yang berbicara. Ini benar-benar bukti bahwa panjenengan semua berakhlak. Dan dari awal ini kami meyakini bahwa MTA bisa lebih besar nantinya di Republik Indonesia ini dan bisa menjadi pemersatu dan mempererat kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kita ikuti sambutan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Zulkifli Hasan, SE, MM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Umum kita, Pimpinan Pusat MTA Al-Mukarram Kiai Haji Nur Khalid Saifullah. Tadi kita telah dengar sambutan pengarahan beliau, Masya Allah. Insya Allah MTA akan lebih jaya, insya Allah, di bawah kepemimpinan beliau. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama, yang sedianya MTA mengundang Bapak Presiden didiskusi kepada Wapres, Warpres juga kesibukan tidak bisa ditinggal, disposisi kepada Wamen, kepada Menteri Agama. Menteri Agama juga ternyata ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan.
disposisi kepada Wamen. Alhamdulillah Wamen sudah berada di tengah-tengah kita, saudara sekalian. Yang wakili gubernur yang saya hormati, di sini banyak guru-guru saya. Ada Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Ridwan. Setahu saya mewakili Dewan Dakwah. Ada juga sahabat saya Priyo Budi Santoso. Ada juga guru saya, Masya Allah kok ketinggalan harusnya duluan, yang mewakili Majelis Ulama Indonesia, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhyiddin. Tadi sambutannya juga Masya Allah. Juga ada teman saya mendampingi saya yang terkenal dengan lagunya Tenda Biru, Desi Ratnasari. Boleh berdiri. Nah, tentu para alim, para ulama, para tokoh, seluruh fida, seluruh pimpinan MTA dari seluruh tanah air yang hadir yang saya muliakan. Sungguh kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Hari ini bisa berkumpul begini ramai, ditunjukkan disiplin yang tinggi oleh peserta Silaknas MTA yang keempat. 5 tahun yang lalu saya juga datang kemari, Silaknas yang dibuka oleh Pak Presiden kita Pak Joko Widodo. Bahkan sebelum-sebelumnya juga banyak agenda MTA yang saya diundang dan selalu hadir. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terkira atas nama pribadi, Menteri Perdagangan maupun pemerintah, atas kerjasama yang dilakukan oleh MTA yang luar biasa. Belum lama kita tidak bisa berkumpul seperti ini karena ada COVID-19. Kenapa kita bisa cepat mengatasi? Karena kerjasama. Antara lain dukungan penuh dari MTA. Oleh karena itu apresiasi dan terima kasih yang tak terkira. Ekonomi dunia yang melambat. Banyak negara-negara kolab. Barat melambat, bahkan inflasinya yang sangat tinggi. Turki itu inflasinya hampir 70%. Alhamdulillah sebagai Menteri Perdagangan, kawan-kawan bilang Menteri Perdagangan itu menterinya MTA katanya. Kemarin Lebaran, Tahun Baru, Natalan, harga-harga terkendali. Alhamdulillah berkat dukungan MTA. Inflasi kita termasuk yang terbaik di dunia. Hari ini di bawah 4%, Pak Yai. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Padahal ekonomi dunia melambat. Memang saya akui karena ada kemarau panjang Pak Yai, harga beras sedikit naik. Mudah-mudahan hari-hari ini sudah tidak naik lagi, tapi belum turun. Ini yang kita akan usahakan untuk turun harganya. Tapi tidak usah khawatir, pemerintah menyediakan beras bagus, kualitas nomor 1 tapi harga murah. Beras yang disediakan pemerintah, beras dari Bulog, harganya paling mahal Rp10.950. Jadi kalau keadaan baik seperti ini, tidak terlepas dari dukungan MTA. Oleh karena itu, saya sebagai pribadi, Menteri Perdagangan dan pemerintah, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada MTA. Dunia berubah cepat. Saya baru pulang dari Amerika. Amerika agama Islam agama nomor 2, sudah lebih dari 20 juta pemeluknya di Amerika. Saya baru pulang ikut sholat Jumat di kota Queen. Yang imamnya dari Indonesia, Imam Samsi Ali.
Jumatnya bisa 2 kali Pak Ibu. Karena jemaahnya ramenya luar biasa. Kalau saudara-saudara pergi ke New York di pojok-pojok manapun, yang jualan itu semua sudah rata-rata kalau ditanya Islam. Perkembangan di barat Islam luar biasa. Saya juga baru pulang dari London. Kadang-kadang zuhur aja bisa 2 kali, 3 kali. Karena tempatnya terbatas, tapi jemaahnya banyak, luar biasa. Di barat perkembangan Islam yang ditakuti, yang dihalang-halangi, tapi pertumbuhannya luar biasa. Timur Tengah juga terjadi perubahan yang luar biasa, saudara. 1 tahun jadi Menteri Perdagangan 5 kali saya ke Timur Tengah. Karena dagang kita kecil. Kita kalah dengan Vietnam, kita kalah dengan Thailand. Padahal kita banyak pergi ke sana, hubungan kita dengan Timur Tengah sudah hampir 1000 tahun. Oleh karena itu saya ingin menggalakkan. Kita lihat Timur Tengah juga berubah. Luar biasa. Kalau pergi ke Jeddah, Jeddah sudah seperti Pantai Kuta sekarang. Ada kota baru yang disebut dengan New Eropa. Di Al-Ula namanya. Di tengah perubahan dunia yang cepat itu, ekonomi dunia juga berubah. Barat mulai tertinggal, berkembang pesat sekarang Tiongkok. India sudah berhasil mendaratkan di bulan. Sudah berhasil membangun kapal induk. Negara-negara Asia saatnya. Bahkan dunia memperkirakan Indonesia 20 tahun mendatang akan menjadi ekonomi terkuat, terbesar nomor 5 sedunia, insya Allah. Oleh karena itu, Silatnas ini sungguh-sungguh kita harapkan bisa memberikan saran, merumuskan bagaimana, apa yang harus dilakukan negeri ini agar kita bisa mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan dunia nomor 5 sekurang-kurangnya 20-30 tahun mendatang. Selamat Silatnas keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sampailah sekarang kita pada puncak acara kita pada pagi hari ini. Kita dengarkan sambutan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia mewakili Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Haji Saiful Rahmat Dasuki SIP MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadil fatihil lima ukhliqa wal khatami lima syabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Zulkifli Hasan SEMM, yang juga menterinya MTA, yang terhormat PJ Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Kesra Bapak Teguh Hadi Nugroho SH, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Dr. Haji Mustain Ahmad SHMH, yang saya hormati dan muliakan Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, yang saya hormati dan kita takzimi Pembina Majelis Tafsir Al-Quran
Bapak Nurkhalid Saifullah LC M. Hum. Yang saya hormati Ketua Umum MTA Profesor Dr. Rondes Mugiatno PhD. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita dapat berkumpul, bersilaturahmi di tempat yang megah ini dalam rangka Silatnas keempat MTA. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapat syafaat yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Izin saya akan menyampaikan amanah pidato dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang diamanatkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat yang berbahagia, mengawali sambutan ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan yang diturunkan bagi bangsa Indonesia. Semoga dengan syukur yang terus meningkat, bangsa Indonesia akan semakin diberikan keberkahan yang melimpah. Perlu saya sampaikan, yang sedianya saya akan hadir, namun karena ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan, saya mengamanatkan pidato ini kepada Saudara Menteri Agama, yang kebetulan Menteri Agama juga mengamanatkan kepada Wakil Menteri Agama. Hari ini teramat istimewa bagi saya yang berada di tengah para juru dakwah. Adalah sebuah kehormatan dapat bersilaturahim dengan para dai dan para tokoh agama. Ini membuktikan bahwa ulama dan umarok sejalan dan beriringan dalam menjalankan tugas pembangunan. Semoga perjumpaan kita di tempat ini membawa berkah bagi seluruh bangsa Indonesia. Hadirin hadirat yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia sesungguhnya adalah kiblat peradaban Islam saat ini. Di negeri tercinta inilah lahir para ulama besar yang memikirkan dan pemikirannya begitu membumi dan mencerahkan peradaban. Ketika bangsa-bangsa di dunia gamang dan bahkan terjerumus pada konflik yang tak berujung, Indonesia terus berada di garis terdepan merawat keragaman menjadi harmoni. Wajar jika banyak negara kini melirik Indonesia sebagai salah satu keberagaman yang Islami. Sejatinya, pemerintah dan MTA memiliki kesamaan cita-cita, yaitu persatuan umat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan umat tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari semua pihak, baik dari elemen pemerintahan, ormas Islam, serta elemen-elemen lainnya. Oleh karena itu, kerjasama sebagai salah satu bentuk dukungan untuk merealisasikan cita-cita tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Tentunya MTA pada porsinya, begitupun pemerintah pada tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, pesan moderasi beragama sangat relevan dan krusial. Moderasi beragama mengingatkan kita untuk menjaga kedamaian, toleransi, dan sikap hormat terhadap pandangan orang lain. Bahkan dalam situasi politik yang sangat sengit, beragama dengan moderasi berarti kita tidak boleh menggunakan agama sebagai alat untuk memecah belah atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama kita sambil menghormati hak-hak dan keyakinan orang lain. Saat ini kita hidup dalam dunia yang terhubung erat
melalui media sosial dan teknologi. Pesan-pesan yang kita sampaikan bisa dengan cepat menjadi viral dan memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, mari bersama-sama berkomitmen untuk menyebarkan pesan moderasi beragama, menjaga kedamaian, dan menjalani tahun politik ini dengan sikap hormat terhadap satu dengan yang lainnya. Silatnas keempat MTA ini merupakan momentum tepat bagi kita semua untuk segera menyerap isu-isu keumatan. Mari kita jadikan silaturahmi nasional ini menjadi semangat baru untuk syiar di Indonesia yang lebih ramah, tidak marah. Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. Kami tentunya sadari bahwa kami tidak dapat melakukan pembinaan sendiri. Pemerintah berkepentingan hadirnya partisipasi publik, terutama ormas Islam, dalam membangun keumatan ini. Wabil khusus dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran harus terus berkembang menjadi wadah umat yang moderat, mandiri, dan modern. Marilah kita jadikan silaturahmi nasional ini sebagai momentum menyelaraskan gerak langkah untuk kemaslahatan umat dan kehidupan yang harum ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya dan senantiasa membimbing kita semua dalam bekerja membangun umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Mari kita doakan bangsa kita senantiasa dibebaskan dari berbagai wabah dan mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tentunya pada kesempatan ini juga kami dari Kementerian Agama ingin menetapkan pesan dan terus berharap agar Majelis Tafsir Al-Quran menjadi bagian yang aktif untuk terus menyuarakan tentang kehidupan moderasi beragama. Moderasi beragama pada hakikatnya adalah kehidupan yang sudah tertanam dalam masyarakat kita. Hal ini adalah bagaimana cara kita untuk terus memperteguh dan memperkuat tentang keragaman yang sudah menjadi sunatullah bagi negara bangsa Indonesia. Kita semua berharap dan semua komponen-komponen ormas keagamaan maupun pemerintah terus kita galakkan ukhuwah Islamiyah, gerakan persatuan bagi seluruh warga muslimin muslimat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terus kita gerakkan, kita galakkan, kita pergerak, kita percepat ukhuwah insaniyah, yaitu persatuan kita sesama warga anak bangsa dalam hidup yang penuh dengan keberagaman ini. Dan tentunya kita perkuat terus ukhuwah watoniyah, yaitu menjaga persatuan, menjaga kesatuan agar negara Republik Indonesia ini bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045 yang akan datang. Tentunya dengan semangat dan gerak cepat dari MTA ini, mudah-mudahan apa yang kita impikan di tahun 2045 ini bisa segera terwujud. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu peserta Silatnas keempat Majelis Tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya foto bersama akan kami hadirkan dalam 2 sesi. Sesi yang pertama mohon berkenan Bapak Wakil Menteri Agama, kemudian Bapak Menteri Perdagangan, Pejabat Gubernur Jawa Tengah, kemudian Bapak Ide Zakaria, Kiai Haji Muhyiddin Zunaidi, dan Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Home. Dimohon berkenan berdiri di depan untuk foto bersama. Laku dharma bakti sungkem ring uswakana cipta nunggal setya wong sanegara. Ora Untuk sesi kedua kami persilakan seluruh tamu VVIP untuk berdiri. Wos mestine cok pantese projo anggrung kepico laku dharma bekti sungkem ring nusa bangsa nunggal cipta. Sekali lagi untuk sesi kedua mohon foto bersama dengan seluruh tamu VVIP berdiri di tempat masing-masing. Kami sampaikan pula himbauan kepada para peserta Silatnas. Setelah diakhiri nanti mohon untuk bersabar tetap di tempat. Dimohon tidak meninggalkan tempat sebelum tamu undangan VIP. Demikianlah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Rangkaian acara kegiatan kita pada hari ini sudah berakhir. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.